Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putriana, NIM A1A220057. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai karakter religius mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian karakter religius. Kata dasar dari religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal daripada religious yang berarti sikap religi yang melekat pada diri seseorang. Kan karakter religius adalah karakter manusia yang selalu menyandarkan segala aspek kehidupannya kepada agama sebagai penuntut dan panutan dalam setiap tutur kata, sikap, dan perbuatan, taat menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri karakter baik dan buruk. Yang pertama yaitu ciri-ciri karakter buruk. Ada enggan bersyukur, suka membantah, memiliki sifat kikir, mencintai kehidupan dunia, senang mengeluh dan gelisah, dan malas berbuat baik. Baiknya kita menghindari sikap-sikap dan ciri-ciri karakter buruk ini. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri karakter yang baik. Yang pertama yaitu ada salimul akidah atau akidah yang bersih. Nah, dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua yaitu sahibul ibadah atau ibadah yang benar. Sahibul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang penting. Dalam satu hadis, beliau berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Dari ungkapan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan harus merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, yang berarti tidak boleh ada unsur pengurangan dan penambahan. Selanjutnya yaitu ada matimul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matimul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki dalam diri setiap muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Selanjutnya yaitu ada qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Qawiyul jismi berarti seorang muslim harus memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dan perlu dijaga agar terhindar dari segala macam penyakit. Karena jasmani juga termasuk hal yang penting. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu ada mutsaqaful zikri atau intelek dalam berpikir. Nah, intelek dalam berpikir ini merupakan salah satu sisi pribadi yang penting. Karena itu ada sifat Rasulullah SAW adalah fatonah atau cerdas. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi mereka. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Selanjutnya yaitu ada mujahadatul linafsihi atau berjuang melawan nafsu. Mujahadatul linafsihi ini merupakan sikap yang harus dimiliki pada diri seorang muslim, karena setiap muslim memiliki kecenderungan yang baik dan buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan. Kesungguhan ini akan ada manakala seorang berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada pada diri setiap manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak beriman seorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ajaran Islam. Hadis riwayat Haki. Selanjutnya yaitu ada harisun ala waktihi atau pandai menjaga waktu. Pandai menjaga waktu merupakan faktor yang penting bagi manusia, karena waktu mendapat perhatian begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wad duha, wal asri, wal laili dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut agar pandai menjaga dan mengelola waktunya dengan efektif sehingga waktu yang berlalu tidak sia-sia. Selanjutnya yaitu munazahamun fi syunihi atau teratur dalam urusan.
Nah, ini merupakan ciri lain yang harus dimiliki pada diri seorang muslim. Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkan baru bisa dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian terutama dari segi ekonomi. Dalam kaitannya, menciptakan kemandirian inilah seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik. Keahlian itu yang menjadi sebab mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu nafiun li ghairi atau bermanfaat bagi orang lain. Di sini merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik, sehingga dimanapun dia berada, orang di sekitarnya akan merasakan keberadaannya. Ini setiap muslim harus berpikir, mempersiapkan dirinya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik di dalam masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Khudi dari Jabir. Kita masuk ke dalam insan yang berkarakter. Nah, bagaimana menjadi insan yang berkarakter? Karakter dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik dan juga dibentuk oleh lingkungan dan pendidikan yang kita kenyam. Di antara yang bisa membentuk karakter yang baik, di antaranya adalah bergaul dengan lingkungan atau orang yang baik, pendidikan dan berwawasan, keyakinan yang benar, memotivasi hidup, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita masuk ke dalam karakter religius dalam Al-Quran. Karakter Qur'annya adalah tatanan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Secara umum, karakter moral manusia berhubungan dengan budi pekerti yang mengakar pada diri seseorang. Fondasi penopang tangguhnya karakter manusia yang pertama adalah dimensi religiunitas. Agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dengan menyadari kehadiran Tuhan pada dirinya, setiap muslim selalu berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk mewujudkan kehendak yang diperintahkan Tuhan dan seraya menjauhi perbuatan-perbuatan yang disinyalir akan mengundang murkanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.